Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya pengen kasih tahu lagi cara menghasilkan uang dari yang namanya barang-barang bekas di sekitar rumah kita. Pasti dari sekitar rumah kita pasti ada yang namanya botol plastik ataupun kertas yang nggak kepakai, dan itu kita bisa menghasilkan uang jutaan rupiah, puluhan juta. Lumayan banget, padahal barang itu ada di sekitar kita. Dan di video ini saya pengen kasih tahu ke kalian ide apa yang ingin saya kasih tahu buat kalian, biar kalian juga punya penghasilan baik secara offline ataupun online-nya, yaitu cara dapetin uang dari internetnya. Gimana caranya? Yaitu dengan menjadi konten kreator, memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kalian. Saya yakin kalian di rumahnya itu pasti ada yang namanya botol bekas, kayak gini nih, botol bekas, plastik, kertas bekas, ataupun sesuatu yang nggak kepakai. Itu bisa dijadikan konten dan itu bisa dapetin uang dari yang namanya YouTube. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas tersebut, jadikan konten, terus kemudian bikinkan sebuah kreativitas, dan itu kalian nanti bisa dapetin uang juga dari internet. Ya, pas buatnya tinggal di video aja, upload ke YouTube, itu pasti bisa dapetin uang. Saya nggak bisa bang, kreatif tangan itu nggak bisa. Ya, kalian tinggal tonton aja channel-channel yang ingin saya kasih tahu, biar nanti kalian itu punya skill untuk kreativitas tangan kalian. Jadi ya, nggak terlalu bagus juga nggak jadi masalah, karena biar bagaimanapun kalian harus punya pengalaman, harus punya jam terbang terlebih dahulu, biar kalian punya skill yang bagus, skill yang tinggi, dan juga sesuatu yang hebat dalam diri kalian. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi konten kreator hebat, nggak mungkin jadi langsung orang yang terkenal. Semuanya pasti butuh proses ya teman-teman. Dan di video ini saya pengen kasih tahu ke kalian referensi buat kalian agar kalian punya penghasilan dari internet ya teman-teman. Jadi ada banyak banget hal ataupun barang-barang yang tercecer di samping rumah kita, bahkan dalam rumah kita. Sebenarnya itu bisa mendapatkan income atau kita itu bisa dapetin penghasilan. Bahkan kalau kita jadi konten ke YouTube, itu kita bisa yang namanya dapetin passive income. Uangnya ngalir terus. Siapa yang nggak pengen tidur aja bisa digaji, atau tidur aja bisa dapetin uang. Itulah enaknya jadi konten kreator di YouTube. Walaupun saya tinggal tidur, selagi video saya masih ada yang nonton, kita bisa tetap dapetin uang. Itulah enaknya jadi konten kreator. Dan di video ini saya pengen kasih tahu ke kalian semua bahwasanya untuk jadi konten kreator itu sebenarnya mudah, asal kitanya mau kreatif. Tapi kadang-kadang nggak punya ide juga. Nah, di video ini saya kasih idenya, saya kasih referensi buat kalian ya teman-teman. Di sini saya sendiri menemukan channel yang namanya Creative Channel. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini channel ini ya, namanya Creative Channel teman-teman. Dan ini sudah dapetin subscribernya mencapai 800.000 subscriber. Dan kalau kita lihat pun di sini penontonnya itu per harinya bisa mencapai 400.000 penonton setiap harinya teman-teman. Dan kalau kita lihat di videonya dari channel Creative Channel ini, itu videonya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita. Saya yakin di rumah kalian juga pasti ada, pasti punya. Kita lihat ya, di sini ada yang namanya botol aqua bekas. Masa nggak ada? Ya kalau nggak ada ya cari tong sampah. Banyak banget dari hal sampah saja kita itu bisa dapetin penghasilan teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini ada yang namanya bekas lampu. Masa nggak ada di rumah kalian? Saya yakin ada. Kalau nggak ada, cari dong di tong sampah pun banyak. Dan di sini ada yang namanya batu. Masa nggak ada batu? Terus kemudian di sini juga ada yang namanya tutup botol minuman. Ini juga ada nih, dapet langsung guys, ini lagi buat video. Terus kemudian di sini juga ada yang namanya kardus bekas. Ya, butuh sedikit lakban sih. Tapi masa nggak ada di daerah kalian atau di sekitar rumah kalian itu yang namanya kardus bekas. Terus kemudian di sini ada juga yang namanya dari koin 500-an atau apa ya, kayak jarum pentol kayak gitu buat jahit. Ini juga ada baterai, ini mungkin beli ya. Tapi di sini juga ada lagi yang namanya kaleng. Kaleng bekas pun bisa dapetin uang. Terus kemudian di sini ini adalah channel yang memang bener-bener kreatif, namanya juga Creative Channel. Iya, memang harus kreatif.
Tapi di sini yang sangat unik adalah di sini channel ini nggak butuh modal sama sekali, di mana dia sendiri memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumahnya dijadikan sebuah video dan diupload ke YouTube. Nah, di sini memang butuh skill, tapi menurut saya kalian juga bisa dong nonton tutorialnya, nonton videonya, terus kemudian kalian praktekin dan kalian buat video. Nah, itu kalian bisa langsung upload ke YouTube ya, teman-teman. Jadi di ini juga sama, saya yakin betul setiap orang kreatif itu pasti harus belajar terlebih dahulu, harus punya pengalaman terlebih dahulu atau jam terbang dulu. Ya, saya kira untuk memulainya sekarang dan mungkin saya yakin percaya betul kalau tahun depan skill kreatif tangan kalian itu pasti ada ya, teman-teman. Nah, di sini juga penontonnya itu luar biasa banget banyak. Di sini baru 2 jam di-upload saja sudah 8.000. Satu hari di-upload sudah mendapatkan 72.000 penonton. Dan saya lihat juga ternyata channel ini tuh bikinnya setiap hari ya. Kalian bisa lihat sendiri 20 jam 1 hari yang lalu, 2 hari, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Di sini 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Dari semuanya itu semuanya di-upload setiap hari. Kalian bisa lihat sendiri di sini adalah botol bekas. Terus kemudian dari yang namanya Pepsodent ini bekasnya. Ini kaleng bekas, ini juga kaleng bekas, ini juga selang bekas. Semuanya dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Bang, itu mah channel kebetulan aja. Oke, di sini saya akan kasih tahu lagi ada channel juga yang namanya channel Ide Trik, teman-teman. Nah, ini channelnya. Kurang lebih dia dapetin 692.000 subscriber. Ini penonton setiap harinya mencapai Rp80.000. Di sini sedang turun ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari video dari channel ini, yaitu namanya Ide Trik channelnya, kita bisa lihat sendiri, ini semuanya berawal dari bekas, teman-teman. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini botol aqua bekas, bukan botol aqua sih, gelas ya, gelas bekas. Ini juga botol gelas plastik bekas yang dimanfaatkan sama dia menggunakan tali rapia. Apa ya bahasa Indonesianya tali rapia? Ya kayak gitulah. Dipotong-potong terus kemudian juga dijadikan kreatifan tangan. Nah, kalau ini bisa dijual lagi ke tetangga kita ataupun kita juga bisa dijual online, itu pasti banyak. Kalian bisa lihat sendiri, ini berawal dari tali rapia. Dan ketika saya tuh lihat videonya pun ternyata saya sendiri pengen. Tapi ya kebanyakan channel yang saya buat. Ya gampang sebenarnya buat video kayak gini, kalian cuman modal HP, taruh di atas, terus kemudian kalian buat. Dan di sini nggak ada yang namanya nampilin wajah, nampilin suara, cukup kalian buat video seperti ini aja ya. Kalian bisa tonton video seperti ini, channel-channel Ide Trik dan juga kreatif channel ini, buat sebagai referensi kalian untuk membuat videonya, atau kalian itu belajar tentang skill tangannya, apa saja yang dibuat ya teman-teman. Ya mungkin kalau misalkan dibikin 2 penghasilan, mungkin channel Ide Trik ini cocok banget, karena hasil karyanya nanti itu kita bisa jual ke tetangga kita atau kita jual ke online juga tentunya bisa ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini juga dari kaleng bekas yang namanya dari susu Bear Blend, terus kemudian juga ini bekas skincare, tapi di sini agak sedikit modal yaitu cat. Kenapa? Biar agak sedikit menarik ya teman-teman. Ini juga kalian bisa lihat sendiri, ini dari botol aqua bekas, terus kemudian memang di sini dikasih lem. Lemnya itu ya pakainya pakai aci sih, bisa itu. Saya mainan dulu pas pakai layang-layangan, bikin layang-layangan itu pakai aci ya. Nah, di sini juga tadi cerita lagi. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, semuanya menggunakan barang-barang bekas semua, dan di sini penontonnya pun luar biasa banget ya. Di sini sampai 200.000 penonton. Memang ya naik turun, nggak bisa yang namanya kita selalu di atas. Pasti ada turunnya. Saya juga ada turunnya, ada naiknya. Jangan pikiran jorok naik turun. Oke, di sini semuanya menggunakan barang bekas. Dan kalau kalian lihat pun di YouTube itu banyak sekali channel-channel yang menggunakan barang bekas. Ini bekas teh pucuk, ini juga bekas kardus. Ini kalau ini mungkin agak susah ya, butuh elasan. Tapi kita ambil saja yang mudah-mudah ya teman-teman. Ini semuanya pakai botol atau tutup botol saja, dijadikan ide mainan ataupun suatu kekreatifan tangan, dan di sini langsung diupload ke YouTube. Nah, ini dari buntung rokok dan juga tutup botol ya teman-teman. Ini semuanya saya yakin betul di sekeliling rumah kalian, bukan sekeliling sih, di dalam rumah kalian juga pastinya ada. Yang penting kaliannya bisa kreatif. Nah, kalau saya sendiri bang nggak bisa buat kayak gini.
Kalian tinggal tonton videonya, terus kemudian kalian praktekin sambil dibuat video. Setelah itu kalian diupload ke YouTube. Kalian nggak perlu pakai suara kalian nggak perlu nampakin muka kalian. Paling ya nampakin tangan. Mulus nggak sih tangan kalian? Kalau jelek ya cuci dulu. Nggak, bercanda. Ya, nggak jadi masalah. Itu semua yang penting orang-orang nggak bakal fokus ngelihat tangan kita, kukunya panjang apa enggak. Tapi yang dilihat adalah bagaimana cara membuatnya ya, teman-teman. Nah, di sini juga bekas ini semuanya ada ya, teman-teman. Kalian tinggal tonton aja terus kemudian kalian buat, dan jangan lupa pula kalian harus di video ketika membuatnya. Setelah itu mungkin ada jeda-jedanya, diedit dan diupload. Kalian bisa menggunakan aplikasi Canva untuk ngedit video. Kalau masih pakai HP, bisa juga menggunakan KineMaster. Tapi rekomen saya adalah aplikasi KineMaster. Nah, aplikasi KineMaster ini cocok banget buat kalian biar untuk YouTuber pemula ya pakainya Mood yang gratisan, biar nggak ada watermarknya juga bisa ya, teman-teman. Jadi kalian bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah ya. Apalagi yang namanya dari channel Idetrik ini sebenarnya saya cocok banget. Kenapa? Karena setelah nanti itu kita jadi buat videonya dan ini semuanya bagus, bisa dijadikan hiasan rumah, hiasan dinding, atau mungkin dijual ke tetangga, ke online pun saya yakin laku ya, teman-teman. Dari barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita. Nah, terus kemudian kita juga tentunya bisa dapetin uang dari YouTube-nya karena kita buat video dan upload ke YouTube, teman-teman. Nah, kalau kalian itu pengen belajar tentang YouTube biar konten kalian itu cepet rame, biar kalian itu bisa jadi seorang konten kreator, kalian bisa langsung pantengin channel yang namanya Lapak YouTube, karena di situ saya sudah kasih tahu bagaimana cara jadi konten kreator di YouTube dan channelnya bisa cepat berkembang ya. Kalian tinggal pantengin aja channel itu, nanti saya kasih edukasi biar kalian jadi konten kreator yang sukses. Nah, mungkin kalian sebelum saya akhiri videonya, biar kalian nggak penasaran berapa sih penghasilan dari yang namanya YouTube ataupun jadi konten kreator di YouTube, yaitu menggunakan barang-barang bekas. Di sini saya akan kasih tahu penghasilan dari yang namanya Creative Channel. Penghasilannya yaitu mencapai minimal penghasilannya itu mencapai $1.900. Berapa $1.900 itu? Ya, kurang lebih sekitar 29 jutaan sampai 30 juta minimal penghasilannya, dan sampai $29.000. Ya, saya akui yang paling kecilnya aja penghasilannya yaitu $1.900 sebulan. Ya, sekitar 30 juta dari memanfaatkan barang-barang bekas. Ini luar biasa banget, ini potensi buat kalian biar kalian itu punya penghasilan dari internet. Bang, lama bikin channel YouTube mah gimana biar cepet? Kalau pengen cepet ngepet juga butuh proses. Jadi harus punya skill. Saya ngerintis YouTube itu bahkan lama ya, teman-teman. Ketika saya baru pertama kali terjun di YouTube, itu saya kurang lebih ngerintisnya sekitar 3 bulan baru bisa dimonet. Kalau sekarang sih mungkin agak cepat karena saya sendiri sudah ada pengalaman, sudah ada skill, sudah ada ya sedikit ilmu dari YouTube itu yang saya tuangkan di channel Lapak YouTube itu, biar kalian juga bisa belajar bareng sama saya, yaitu biar jadi konten kreator yang sukses di YouTube, teman-teman. Jadi kita harus bener-bener kreatif agar kita bisa dapetin uang dari internet. Sebenarnya kuncinya satu deh untuk kita dapetin uang dari internet itu, atau kita jadi konten kreator atau apapun lah itu. Kalau kalian pengen dapetin uang dari HP, sebenarnya cuma satu kuncinya, yaitu konsisten. Kalian bisa konsisten nggak? Kalau sudah bisa konsisten, saya yakin, saya jamin kalian bisa dapetin uang dari internet. Kalian nggak usah lama-lama lah konsistennya. Rasakan saja setengah tahun setelah kalian itu konsisten, setiap hari ngupload video, atau setiap minggu ngupload 3 video, 4 video. Kalian rasakan saja setengah tahun, 6 bulan, kalian konsisten terlebih dahulu. Pasti saya yakin kalian punya hasilnya, punya manfaatnya. Kalau misalkan belum terjadi pun, kalian bisa langsung DM Instagram saya, tanggung jawab. Asalkan kalian 6 bulan fokus terlebih dahulu untuk membangun channel. Kalau kalian pengen diskusi untuk masalah YouTube, per YouTuber, bikin jadi konten kreator, kalian bisa kunjungi channel Lapak YouTube. Di situ saya akan bales
Kalau kalian minta saran ataupun apa, bisa DM ke Instagram saya. Semua DM di Instagram insya Allah saya baca. Kalau bales ya tergantung pertanyaannya bermanfaat atau enggak. Kadang-kadang pertanyaannya ada jawabannya di video, tapi masih tetap aja nanya. Jadi saya mohon kalau nonton video saya sampai selesai, biar kalian nggak banyak nanya. Kalau banyak nanya dan jawabannya sudah ada di video, nggak bakal saya balas. Dibaca sih dibaca, cuman nggak bakal saya balas. Tapi kalau pertanyaannya memang nggak ada di video, pasti saya balas. Komentarnya pun pasti saya jawab. Oke, teman-teman. Jadi saya saling support, saling bantu aja, bukan sub ya, bukan, tetapi kita saling sharing bareng, belajar bareng di dunia YouTube ini agar kita juga bisa punya penghasilan dari internet, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian juga bisa berkembang di YouTube menjadi konten kreator. Ya, mudah-mudahan memang butuh perjuangan, tapi tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Saya percaya itu. Saya akhiri saja video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jadi motivator. Kalau jadi motivator